ini jam 11, alhamdulillah Bang Fahmi, lawyer Niki ngabarin Niki lewat telepon kalau pra peradilan Niki menang dan dia ditolak. Oke, ya Nikita, sebelumnya selamat nih atas kemenangannya. Mungkin sedikit dong, gimana sih? Niki mau mengucapkan terima kasih untuk keadilan di Republik Indonesia karena Niki bisa merasakan sekarang keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Lagi-lagi Niki menang dalam pra peradilan yang diajukan oleh Ahmad Iqbal Tiro. Ya bersyukur gitu, walaupun deg-degan kemarin-kemarin kayak, aduh ini gimana ya? Diterima nggak ya atau ditolak nggak ya, tapi Niki mah berdoa aja, nanti tulus aja. Ternyata hari ini jam 11, alhamdulillah Bang Fahmi, lawyer Niki ngabarin Niki lewat telepon kalau pra peradilan Niki menang dan dia ditolak. Oke. Ya, bersyukur sih, Niki udah nggak tahu lagi mau ngomong apa karena ini kan udah bukan yang pertama, udah keseringan dan mereka juga udah keseringan mengalami kekalahan tapi kan tidak pernah menyerah gitu kan. Sama begitu pun Niki, kalau yang sekarang karena Niki udah mulai tersulut emosi ya, karena tadinya tenang selama 1 tahun ini, tiba-tiba dia menyulut lagi. Sekarang apapun yang mereka lakukan akan Niki hadapi. Oke, Nik, sedikit mengulas dong sampai akhirnya Dipo mengajukan pra peradilan ke pengadilan negeri Jakarta Selatan itu seperti apa sih? Mungkin dia kesambet kali ya, karena kan kalau teman-teman media tahu selama 1 tahun ini Niki tidak pernah loh yang namanya ngomong di story atau apapun itu tentang Dipo atau keluarganya. Tiba-tiba beberapa minggu yang lalu ada preskon yang katanya ada Wahyu yang kan mantan supir Niki, yang saya sudah jelaskan bahwa mantan supir saya membawa lari kabur motor dan sejumlah uang dan laporannya juga belum dicabut sampai detik ini. Tapi kan netizen tidak percaya, lagi-lagi kan dibully, lagi-lagi dibilang begini begitu. Tapi ternyata Wahyu saat di pra peradilan memberikan kesaksian yang di luar dugaan. Ternyata dia mengiyakan bahwa mobil itu adalah hadiah pernikahan dari Dipo ke saya. Alhamdulillah, makanya Niki juga mengucapkan terima kasih Wahyu atas kejujurannya dan akhirnya Niki bisa menang hari ini. Terima kasih, walaupun dia pernah melakukan sesuatu hal yang menurut Niki tidak baik, tapi sudah Niki maafkan semuanya. Bang Fahmi, mungkin prosesnya gimana sih Bang? Proses hukumnya? Kalau sebetulnya ya saya katakan tadi, jadi permohonan pra peradilan mempersoalkan harta bersama itu nyasar, harusnya ke pengadilan agama. Tapi kalau dia mempersoalkan adanya tindak pidana, harusnya membaca pasal 367 bahwa tidak ada pencurian dan penggelapan di dalam rumah tangga. Jadi kalau ada orang melaporkan suami istri tentang penggelapan atau pencurian dalam rumah tangga, itu tidak bisa dipidanakan karena ada pasal yang mengatur. Nah, itulah yang dijadikan dasar bahwa pengadilan pra peradilan tidak bisa memutuskan persoalan yang menjadi sengketa harta bersama. Itu nggak bisa, makanya ditolak, permohonannya ditolak. Jadi ini setelah ditolak nggak tahu mau apa lagi, karena ada lagi permasalahan baru. Dia mengajukan peninjauan kembali. Ada suratnya, dia tidak mengakui anaknya, tapi dia bilang ke media bahwa aksesnya tidak diberikan oleh Nikita. Yang benar yang mana? Ini loh, ada suratnya di tangan saya. Dia bilang perlu tes DNA, dia tidak mengakui anaknya. Ada ini dipersoalkan, ini yang keempat kalinya berperkara. Di pengadilan agama kalah, di pengadilan tinggi agama kalah, di Mahkamah Agung kalah, dan Niki disahkan pernikahannya dan disahkan anaknya. Mau kemana lagi dia? Peninjauan kembali, setelah itu mau apa lagi? Saya nggak tahu apa yang mau dicari. Sebetulnya janganlah anak ini dibawa-bawa terus ke persoalan ini, jangan, kasihan. Ini darah dagingmu. Ya? Oke. Kak Fitri sendiri juga sempat menjadi saksi dalam untuk yang anak ini. Mungkin gimana sih Kak? Akhirnya ikut juga masuk persidangan dalam kasus Nikita gitu. Ya, saya terima kasih pertanyaannya ya. Ini khusus untuk saudara Dipo, saya tunjukkan untuk saudara Dipo ya. Saya selalu memberikan laporan tentang Arkana sedari dia di dalam posisinya. Satu itu ya. Kedua, saya juga sangat memohon dia untuk datang pada saat Arkana ada di unit gawat darurat. Mungkin kalian media semua tahu. Tapi begitu kemarin
mendengar perkataan dia bahwa dia tidak pernah diberi akses oleh Niki. Saya nggak tahu mau jawab apa. Kok ada orang kayak begitu? Udahlah, please lah, stop untuk membuat cerita-cerita tentang anak menjadi seperti objek. Kan yang akhirnya yang membuat Arkana menjadi objek itu bukan ibunya loh, ayahnya. Menurut saya ya, kenapa harus ada perkataan-perkataan yang lagi-lagi menyakiti? Itu sangat menyakiti saya dan Niki, ibunya, yang tahu ceritanya seperti apa. Jadi untuk orang-orang yang baru nih ya, yang baru tahu, yang mendampingi Dipo, please lah, saya cuma minta kalian coba, sekarang kan semua bisa dibaca ya, coba dibaca dulu dari awal perjalanan Niki untuk sampai melahirkan Arkana itu seperti apa. Jangan nanti dibilang, oh orang yang mengadopsi yang harus bertanggung jawab. Di mana hatinya gitu loh. Jangankan saya mengakui itu Arkana itu anak saya, Bang Fahmi aja mengakui kalau Arkana itu anaknya. Jadi untuk kalian semua yang sayang sama Arkana, yang menganggap itu anaknya, akan dituntut begitu. Kan lucu gitu kan ya. Sudahlah, stop lah Dipo. Saya maunya ikuti aja. Sekarang kan lagi berproses untuk keadilan di pihaknya Arkana ya, bukan Niki. Ikutin aja. Sampai di mana? Ya ikutin aja prosesnya. Ini saatnya kamu untuk menghadapi hukum. Karena Nikita sudah menghadapinya. Pada saat kamu bombardir terus dengan masalah-masalah yang menurut saya bodoh banget, Niki dengan gentle menghadapinya. Giliran lah, hadapi lah. Nick, permasalahan dengan Dipo ini sebelumnya ada KDRT, yang pengakuan pernikahan, yang ini baru-baru ini harta, dan sekarang ada anak gitu. Banyak banget kasus yang dipermasalahkan oleh Dipo gitu. Niki sendiri gimana sih gitu menjadi seorang ibu dari anak yang hamil karena Dipo gitu sampai saat ini? Kalau Niki mas sebenarnya kalau dia tidak berulah mas santai aja, nggak ada mau ngapa-ngapain. Uang dia juga sama uang Niki banyak kan. Uang Niki bukan sombong ya, sekali lagi ya. Tapi ya kalian juga nggak mungkin buta lah. Kalian punya mata kan, apa pekerjaan Niki, apa yang Niki punya gitu kan. Tidak minta apa-apa, cuma karena diusik kemarin, lagi santai, lagi tenang, begitu ya wajib dibalas dong gitu kan. Lah kemarin-kemarin aja Niki dibilang KDRT, Niki pakai asbak. Niki jalanin semua proses hukumnya sampai dijemput, sampai teman-teman wartawan pun tahu kan. 2 hari Niki mendekat di Polres Jakarta Selatan untuk kesalahan yang tidak pernah Niki lakukan gitu kan. Yang dia pun sekarang dengan Niki laporkan dia pelantaran anak, dia harus jalani. Jangan dia bilangnya diundur lah, baru bisanya sekarang lah, tiba-tiba datang marah-marah lah, kenapa gitu kan. Ya ini prosesnya gitu. Kalau kamu berani berbuat, ya kamu bertanggung jawab. Dan untuk masalah mobil, Niki kasih tahu ya, itu mobil jadul. Itu dulu pernah mau dijual sama Dipo, itu harganya di bawah 100 juta gitu kan. Coba bayangin, masa mas hadiah pernikahan mobil bekas butut, bayangin aja, mobil gua 3 loh, dan itu semuanya mahal, bukan mobil nggak masuk hitungan kita juga untuk dipermasalahkan. Iya, kalau mau dipermasalahkan, dia pun masih punya utang sampai detik ini sama Niki kurang lebih 400 juta sampai detik ini belum dibayar, dan Niki mengikhlaskan mbak. Makanya kalau Niki udah ikhlasin, stop lah. Sekarang kan Ibu bersatu dengan ini, dengan itu. Kalian tahu ya, lawyer yang dipakai siapa, kalian tahu. Itu kan udah di luar akal sehat gitu loh. Kenapa sampai membabi buta gitu? Tapi kalau ditanya gimana nanggepinnya, ya santai sebetulnya, cuma dianya aja kelabakan sendiri. Tapi atas kemenangan Niki hari ini ada keharuan nggak sih Nik mungkin? Oh tadi nangis gitu, maksudnya maksudnya gini, dengan predikat Niki di luar sana, setiap Niki misalkan diwawancara sama teman-teman media, ada aja pasti yang bully. Ya ini adalah bentuk syukur Niki kalau bahwa lu mau bully gua pun Tuhan tetap sayang sama gua kok gitu. Gua nggak peduli seberapa banyak bulian yang gua akan dapetin, mau dari geng sini, mau dari netizen ini, haters ini, gua nggak peduli. Yang penting kalau gua orang jahat, gua pasti tidak akan dilindungi sama Tuhan. Itu aja intinya. Kak Fitri, tadi sempat ada dari Bang Fahmi sempat bilang bahwa Niki adalah anak baik menurut Bang Fahmi. Untuk Kak Fitri sendiri sebagai sahabat dan kakak untuk Niki, sosok Niki itu gimana sih Kak? Saya udah sering bilang kan ya, kalau Niki itu bukan orang baik, nggak mungkin saya akan ada selalu di sampingnya Niki gitu kan. Cuman satu sih, saya cuma ingin prahara yang ada ini kan selalu tentang anak ya. Lagi-lagi nih saya untuk Dipo ya, saya ingat sekali pada saat saya ngobrol sama Dipo dulu, kenapa sampai dia menikahi Niki, karena dia tahu perlakuan Sajar Putra terhadap Nikita bagaimana. Saya masih ingat sekali
bikin apa? Saya cuma hanya ingin menjelaskan, membaca ini semakin saya bingung. Ini peninjauan kembali ke pengadilan agama. Sebetulnya kasusnya Niki itu urusan pernikah dan cerai. Tapi ini kita membahas tes DNA. Iya, iya. Ini mau dibawa kemana pengadilannya? Gitu. Tes DNA bukan di pengadilan agama. Ya, di sini membuktikan bahwa dia tidak mengakui anaknya. Namun dia selalu bilang tidak dikasih akses. Supaya masyarakat tahu bagaimana orang telah memanipulasi keterangannya sendiri hanya untuk menjatuhkan Niki. Oke. Nick, tapi masalah nggak sih buat Niki bahwa Arka, anaknya nggak diakuin gitu? Cuman kasihan aja, kan nggak mungkin dong Nikita hamil sendiri. Belum pernah ada di mana-mana Nikita hamil duluan. Pasti nikah duluan, baru hamil terus cerai, selalunya begitu kan. Ya maksudnya dia mau mengakui atau tidak, ya nggak ada masalah. Cuman kasihan aja gitu sama anak Niki gitu kan. Ya untungnya anak ini laki-laki, kalau menikah tidak butuh wali gitu. Cuman Niki sebagai single mother, Niki harus berjuang untuk anak-anak Niki supaya nanti ketika mereka dewasa tahu, mereka membaca, mereka tahu ini loh perjuangan ininya gitu lah. Mau diakuin mau enggak, emang gak ada masalah. Bukan jadi suatu kebanggaan ya. Nikita Mirzani ada predikat di belakang anak gue itu nama dari mantan suami, nggak jadi satu kebanggaan gitu. Jadi mau diakuin mau tidak sebetulnya sih terserah aja. Cuman kalau emang dia punya hati nurani, harusnya dia ada rasa kayak, duh ini anak gimana gitu. Terserah mereka lah mau ngomongnya kayak apa. Oke. Nick, sebagai